Nyonya Ajeng mengangguk. Jujur saja, yang dikatakan Devano benar. Tujuannya mengundang kedua putranya adalah untuk membicarakan tentang pernikahan. Maaf, Ma, jawabanku masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Aku belum kepikiran untuk menikah. Aku belum siap, ujar Devano tegas. Lalu kapan kamu merasa siap, Dev? Nyonya Ajeng menatap serius putra sulungnya. Aku tidak tahu, Ma, yang pasti, untuk sekarang sampai waktu yang belum ditentukan, aku belum kepikiran dan belum siap menikah, sahut Devano. Apa kamu tidak sayang pada ibumu ini? 2 tahun lagi usiaku sudah memasuki kepala 6, Dev. Tukas Nyonya Ajeng dengan nada suara yang terdengar cukup tinggi. Tolong jangan memaksaku, Ma. Devano yang notabene seorang pria arogan itu, ikut meninggikan suara. Terima ibunya dibentak, Liam pun membentak sang kakak, Dev. Usia Devano dan Liam yang hanya terpaut 1 tahun, membuat hubungan kedua saudara itu sedikit berbeda. Alih-alih memanggil Devano dengan sebutan kakak, Liam justru memanggilnya dengan nama. Kamu memang pengganti papa, tapi itu bukan berarti kamu boleh bersikap tidak sopan pada mama kita, sambung Liam tegas. Devano diam. Meski begitu, salah satu tangannya yang kini terkepal, menunjukkan bahwa ia sesungguhnya ingin sekali merespon ucapan sang adik. Melihat mata ibunya berkaca-kaca, Liam pun memutuskan untuk menghampiri sang ibu. Ia berdiri, lalu duduk di samping ibunya. Aku minta maaf atas nama Dev, Ma, tolong jangan. Jangan bersikap sok dewa, Liam, aku tidak butuh sikap sok baikmu itu, sela Devano. Iam really sorry, Mom. Seharusnya aku bisa menahan diriku tadi. Ia beralih pada ibunya. Nyonya Ajeng mengangguk pelan, namun air matanya perlahan-lahan mengalir dari sudut mata. Sebenarnya, ada yang ingin ku sampaikan pada Mama, ucap Liam. Padamu juga, Dev, alihnya pada Devano. Devano dan Nyonya Ajeng kompak menatap Liam. Begini. Aku sudah menemukan calon menantu untuk Mama. Penuturan Liam itu sontak membuat kedua si pendengar terkesiap. Berbeda dengan Nyonya Ajeng yang tersenyum tipis, meski matanya masih basah oleh air mata, Devano justru mengerutkan dahi. Dengan raut wajah yang berangsur-angsur berubah menjadi sumringah, Nyonya Ajeng pun berkata, pertemukan dia dengan Mama, Liam. Bawa dia ke rumah kita. Mama akan menjamunya dengan sebaik mungkin, tukas Nyonya Ajeng tak sabar. Wajahnya semakin terlihat sumringah. Kalau perlu, Mama akan langsung melamarnya untukmu, sambungnya. Sabar, Ma, sabar. Liam tersenyum melihat reaksi ibunya. Sebelum aku mempertemukan Mama dengannya, aku ingin menceritakan sesuatu pada Mama, sambungnya. Setelah Mama mendengar semuanya, aku ingin Mama memutuskan apakah Mama akan tetap menerimanya sebagai calon menantu Mama atau tidak. Kalimat yang dilontarkan Liam itu, tentu saja mengundang tanda tanya besar di hati Nyonya Ajeng, terlebih Devano. Liam terlebih dahulu menarik nafas dalam-dalam sebelum bercerita. Beberapa menit kemudian. Sekarang katakan, Ma, apakah Mama masih tetap bersedia menerimanya? Tanya Liam. Jujur, hatinya merasa sangat deg-degan menanti jawaban dari sang ibu. Devano cukup terkejut sekaligus tak percaya mendengar semua cerita Liam. Bagaimana mungkin adiknya yang seorang dokter sekaligus pemilik rumah sakit ternama, menjatuhkan pilihan hidup pada seorang wanita yang pernah bekerja di klub malam. Apalagi, Liam dan wanita baru kenal 2 hari. Aku tahu, ini pasti sangat berat bagi Mama, tapi aku yakin, Ma, Safira adalah gadis yang baik. Dia hanya Safira, sela Devano tanpa sadar. Liam memandang sang kakak, lalu berkata, namanya Safira, Dev.
Saat Devano hendak berbicara, Nyonya Ajeng terlebih dahulu berkata, "Mama setuju." Refleks, Devano dan Liam pun sama-sama memutar kepala mereka memandang sang ibu. "Mama bilang apa barusan?" tanya Liam. Ia sengaja menyembunyikan senyum kegembiraannya, karena tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan. "Mama setuju, Liam, Mama setuju. Bawa dia, dan pertemukan kami," tukas Nyonya Ajeng. Liam melebarkan senyuman, memeluk ibunya sambil berkata, "Makasih, Ma, makasih." Nyonya Ajeng membalas pelukan putranya. Ia tersenyum sekaligus menangis karena merasa haru. Di sisi lain, Devano merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Entah mengapa, ia mendadak teringat pada gadis yang telah menghabiskan malam panas bersamanya di Secret Hotel, yang namanya sama dengan gadis yang barusan menjadi bahan cerita adik kandungnya. "Nanti malam, aku akan menjemputnya ke rumah kontrakannya, dan membawanya ke sini," tukas Liam tepat sesaat pelukannya dan sang ibu terlepas. Nyonya Ajeng mengangguk sambil tersenyum. Malam hari, sekitar pukul 18.30 WIB, Safira terlihat sudah rapi. Setelah Liam pergi dari rumah orang tuanya, ia langsung mengunjungi rumah kontrakan Safira dan mengabari tentang hasil perbincangannya bersama sang ibu. Safira mengenakan dress sopan selutut berwarna merah maron, dan sepatu high heels dengan warna senada. Entah mengapa, ia merasa begitu deg-degan saat ini. "Sebelum aku pergi menemui ibunya, aku akan menceritakan tentang kebenaran itu kepadanya." Seperti yang Melati katakan, sebuah hubungan tidak akan bisa berjalan dengan baik jika dilandasi oleh kebohongan. "Jika dia memang jodohku, dia pasti akan menerimaku apa adanya," gumam Safira. 5 menit kemudian, tepatnya pukul 18.35 WIB, pintu rumah kontrakan Safira pun diketuk dari luar. "Bukannya tadi dia mengatakan akan datang menjemputku jam 7 tepat?" gumam Safira. Debaran jantung Safira yang sempat normal, seketika berubah kembali menjadi cepat. Sambil menghembuskan nafas berulang kali, Safira pun melangkah menuju pintu. Ia menarik kedua ujung bibirnya, tersenyum menyambut kedatangan Liam. Senyuman manis itu seketika memudar saat pintu terbuka. "Kak, kamu." Tubuh Safira seketika gemetaran melihat sosok seseorang yang memandangnya dengan penuh amarah. "Senang bertemu denganmu lagi, Jalang." Si pengetuk pintu yang tak lain adalah Randy, langsung menjambak rambut belakang Safira yang masih larut dalam keterkejutannya. "Kamu pikir, kamu bisa lari dariku, ha?" sambung Randy sembari menyeret Safira masuk ke dalam rumah. "Lepaskan aku," pinta Safira sambil meringis kesakitan. Namun, Randy tidak peduli. Ia justru semakin menambah cengkeraman tangannya di rambut Safira. Saat itu, suasana sekitar rumah terbilang sepi. Saat Randy baru saja hendak menutup pintu, sebuah mobil datang, dan berhenti. "Lepaskan dia!" seru si pemilik mobil yang turun dengan gerakan cepat. Manik mata Safira serta-merta membulat sempurna saat melihat sosok si pengemudi. Mobil yang tak lain adalah Devano. "Ini bukan urusanmu, jadi jangan ikut campur." Randy menatap Devano dengan raut wajah menantang. Devano melangkah cepat menghampiri Randy, lalu "Buk!" sebuah pukulan keras pun menghantam wajah Randy, dan itu membuat yang dipukul terdorong ke belakang. Dorongan itu membuat genggaman tangan Randy pada rambut belakang Safira terlepas. Dengan cepat, Devano menarik kerah baju Randy, lalu melemparnya ke halaman rumah. Safira yang takut, cepat-cepat masuk, lalu menutup dan mengunci pintu rumah. Devano mendekati Randy. Ia meremas erat kerah baju pria itu, lalu berkata, "Dasar sampah busuk."
Beraninya kamu melakukan itu padanya. Apa kamu sudah bosan hidup, ha? Devano melayangkan pukulan ke wajah Randy untuk yang kedua kalinya. Jika kamu memang jantan, maka lawan aku. Jangan beraninya sama wanita. Buk, buk, buk. 3 bogeman bertubi-tubi Devano layangkan dan itu membuat wajah Randy bonyok. Randy hanya bisa pasrah dihajar habis-habisan oleh Devano. Sementara Safira, wanita cantik itu kini menangis ketakutan di dalam rumah. Pergi sekarang, atau aku bersumpah bahwa aku akan membuatmu tinggal nama. Titah Devano dengan nada suara 1 oktav. Gegas, Randy bangkit, lalu berlari cepat menuju mobilnya. Hanya dalam waktu singkat, ia dan mobilnya pun hilang dari pandangan Devano. Brengsek. Harusnya tadi aku membawa beberapa orang mendampingiku. Randy memukul batang kemudinya dengan penuh amarah. Di sisi lain, Devano dengan dada yang naik turun, mengalihkan pandangan ke pintu rumah kontrakan Safira. Ia memandang arloji brandet yang melingkar di pergelangan tangan kanannya, lalu berkata dalam hati, aku harus segera bertindak sebelum Liam datang. Devano bergegas menuju pintu rumah. Ia mengetuk dengan bunyi cukup keras, sembari berkata, buka pintunya, ada yang ingin kubicarakan padamu. Aku bilang buka pintunya. Sambungnya memaksa. Jika kamu tidak mau membuka pintu ini, maka aku akan mendobraknya. Devano mengancam. Namun, Safira tetap saja tak mengindahkan perkataan pria itu. RGGH. Pria tampan yang sejatinya seorang arogan itu, mengerang seperti singa. Bersamaan dengan itu, seseorang yang kebetulan lewat, menegurnya. Apa yang Anda lakukan, Pak? Kenapa Anda ngamuk-ngamuk di depan pintu rumah orang? Orang berjenis kelamin laki-laki dan berusia paruh baya itu berniat menghampiri, namun Devano terlebih dahulu melarang. Tetap di tempatmu. Titah Devano. Jika aku mau, aku bisa merobohkan rumah ini sekarang juga, lalu memberikan ganti rugi pada si pemilik rumah, jadi jangan sok mengaturku, sambungnya angkuh. Perkataan Devano itu tentu saja membuat pria parubaya yang ternyata adalah pemilik rumah kontrakan, merasa tersinggung. Dengan wajah geram, ia mengayunkan langkah menuju Devano yang mulai mencoba mendobrak pintu. Berhenti atau saya akan memanggil Po, ucapan pria parubaya itu seketika terhenti saat ia melihat jelas wajah Devano. Tuan Dev. Wajah pemilik kontrakan itu terlihat cukup terkejut. Kamu mengenaliku? Tanya Devano. Tentu saja, Tuan. Anda adalah pengusaha paling sukses di negara ini. Siapa yang tidak mengenal Anda? Ujar si pemilik rumah kontrakan. Usut punya usut, ternyata pemilik kontrakan itu suka menonton siaran bisnis di televisi, itu sebabnya ia dapat mengenali Devano. Apa Anda ingin bertemu dengan Vira? Anda kenal dengannya, Tuan? Sambungnya bertanya. Ya. Dia kekasih saya, jawab Devano seenak jidat. Apa? Kekasih? Manik mata dan mulut pemilik kontrakan itu melebar, selebar-lebarnya. Astaga! Ia bergegas menutup mulutnya, sebelum lalat hijau datang dan mengira bahwa itu adalah goa sampah. Saya tidak mengira bahwa kisah Cinderella di televisi, bisa menjadi sebuah kenyataan seperti ini, sambungnya. Devano menarik salah satu tangan pemilik kontrakan, kemudian membawa pria parubaya itu menjauhi pintu rumah. Setelah itu, ia pun membisikkan sesuatu. Pemilik rumah itu mengangguk, lalu kembali ke pintu rumah. Buka pintunya, Vira, ini Pak Sugeng. Pemilik rumah kontrakan itu menyebut namanya. Pak Sugeng. Safira yang masih sedikit terisak, menghapus air matanya. Kenapa beliau ada di sini? Lalu,
Kemana pria itu? Apa dia sudah pergi? Sambungnya bertanya-tanya dalam hati. Vira. Pak Sugeng kembali memanggil Safira. Dengan gerakan lambat, Safira pun mengayunkan langkah menuju pintu. Ceklek. Maaf, Vira, Bapak hanya menjalankan perintah saja. Bersamaan dengan itu, Devano pun muncul dari balik dinding. Aku hanya ingin bicara padamu. Devano buru-buru menahan pintu yang hendak ditutup kembali oleh Safira. Saya permisi, Vira, Tuan Dev. Pak Sugeng bergegas pergi. Devano mendorong pintu, masuk, lalu menutup kembali pintu. Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda menutup pintunya? Tanya Safira sembari memundurkan langkah perlahan-lahan. Memang kenapa? Kamu takut? Bukankah kita sudah pernah berada di dalam kamar yang sama? Ujar Devano. Salah satu alis matanya yang terangkat, membuat Safira semakin merasa ketakutan. Jangan macam-macam, ya, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan hal seperti waktu itu. Tukas Safira tegas. Kamu tenang saja, aku sedang tidak berminat, tukas Devano berbohong. Padahal, burung kakak tua miliknya kini tengah bersiul-siul kecil di dalam sarangnya. Entah apa yang terjadi, namun Devano memang kini merasakan sesuatu yang bertiga lora melihat Safira yang terlihat sangat menawan saat ini. Bentuk gadis itu yang mirip seperti gitar Spanyol itu, memang benar-benar membuat Devano terpesona. Tolong lupakan kejadian kemarin, anggap saja itu sebuah transaksi yang sudah selesai, ucap Safira terbata-bata. Jujur, Safira juga tidak mengerti, kenapa dari jutaan kata yang ada, ia justru mengucapkan kalimat tersebut pada Devano. Jadi ternyata, kamu itu benar-benar seorang wanita malam. Devano mencibirkan bibir, mengejek Safira yang kini menggelengkan kepala. Bukan begitu maksud saya. Saya hanya ingin Hanya ingin apa? Hanya ingin melupakan kejadian itu. Begitu. Devano menyela sekaligus menyambung ucapan Safira. Safira diam. Aku sudah pernah mengatakannya padamu, bukan? Aku adalah pria pertama yang menyentuhmu, jadi tidak ada satupun pria lain yang boleh memilikimu. Tidak ada, sambungnya tegas dan dominan. Saya mohon, Tuan, tolong pergilah dari sini. Saya sedang menunggu seseorang. Lagi-lagi, Devano menyela dan melanjutkan ucapan Safira. Bagaimana Anda bisa tahu? Safira menautkan alis mata, bingung dengan indera keenam yang dimiliki Devano. Aku bahkan tahu lebih dari itu, Vira. Aku tahu, kamu dan orang itu akan pergi menemui ibunya, iya, kan? Sumpah demi apapun, perkataan Devano barusan, membuat Safira terbelalak. Tujuanku datang ke sini adalah untuk menyuruhmu membatalkan rencana itu. Katakan pada pria itu bahwa kamu tidak akan ikut dengannya. Devano menatap serius Safira yang menggelengkan kepala. Tidak. Saya tidak mau menuruti permintaan Anda, ucap Safira. Ini bukan permintaan, Vira. Ini perintah. Seru Devano tegas. Ia menghampiri Safira, berdiri di hadapan gadis itu, lalu melanjutkan ucapan. Aku tahu, kamu mau ikut bersama pria itu dan menemui ibunya. Pasti gara-gara uang, kan? Aku pikir, kamu berbeda dari yang lain, tapi ternyata, kamu tak lebih dari seorang wanita rendahan. Katakan, berapa pria itu membayarmu? 200 juta, 300 juta, 500 juta, atau 1 mil. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Devano, dan itu rasanya panas. Jaga bicara Anda, Tuan. Seru Safira marah. Devano mengusap kasar kulit pipinya.
Meski wajahnya kini terlihat seperti devil yang siap menghabisi mangsanya, namun ia berusaha keras itu tidak membludak dan gelap mata. Saya akui, saya bukan lagi wanita baik-baik. Saya tidak bisa menjaga kehormatan saya sendiri. Tapi, ini bukan tentang uang. Sambungnya. Air mata Safira mengalir membasahi pipinya yang sedikit merona karena polesan make up. Devano menatap gadis itu dengan dada yang bergerak naik turun. Jujur, ada sedikit rasa iba yang timbul di dalam hatinya melihat tangisan dan wajah sendu Safira. Namun, keibaan itu tak sebanding dengan kekesalan hatinya mengingat Safira yang hendak diperkenalkan Liam kepada Nyonya Ajeng. Bersamaan dengan itu, alarm jam tangan Devano pun berbunyi, dan itu membuat si pemilik jam tersentak. Ternyata, sebelum mendatangi rumah kontrakan Safira, Devano terlebih dahulu menyetel alarm pada jam tangannya, dengan tujuan untuk menghindari pertemuan dengan Liam yang akan menjemput Safira. Devano mendengus, merasa kesal karena ia harus segera pergi. Dengarkan aku baik-baik, batalkan niatmu menemui ibu pria itu. Selain itu, kamu juga harus menjauhi pria itu. Ini bukan permintaan, tapi ini perintah. Perintah yang keluar dari mulut seorang Devano adalah wajib dituruti, tukas Devano tegas. Jika kamu sampai tidak mengindahkannya, maka aku pastikan kamu akan mendapatkan hukuman yang sama sekali tidak pernah bisa kamu bayangkan sebelumnya. Usai mengatakan itu, Devano pun melenggang pergi. Safira menangis tanpa suara. Ia meremas dressnya dengan tangan gemetar. Ancaman Devano tadi benar-benar membuatnya takut. Ia takut Devano akan menyakitinya seperti yang Randy lakukan di setiap pertemuan mereka. 5 menit setelah itu, Liam pun datang. Kenapa pintunya terbuka? Gumam Liam sembari turun dari mobil. Liam melangkah cepat menuju pintu rumah. Astaga, Vira. Liam terkejut melihat Safira yang kini tergeletak di lantai. Ada noda darah di dress bagian perutnya. Ternyata, bagian dress yang diremas Safira tadi adalah tepat di luka perutnya yang belum sepenuhnya sembuh. Safira menatap Liam tanpa kata. Banyak kata hendak keluar dari mulutnya, namun hanya satu kata yang mampu ia ucapkan. Maaf. Safira mengulangi perkataannya dengan nada lirih. Liam menegakkan tubuh Safira, menggendong, dan membawa gadis itu keluar rumah. Setelah memastikan pintu rumah kontrakan Safira terkunci dengan baik, Liam pun langsung masuk ke dalam mobil, dan tancap gas. Bertahanlah, Vira, bertahanlah, ucap Liam di sela-sela aksi mengemudinya. Setibanya di rumah sakit miliknya, Liam membopong Safira menuju ruang UGD. Sekitar 15 menit kemudian, di kediaman keluarga Wijaya, terlihat mobil Devano memasuki halaman. Kenapa kamu baru datang, Dev? Bukankah Mama sudah memintamu datang setengah jam lebih cepat? Ucap Nyonya Ajeng saat Devano tiba di pintu depan rumah. Ini bukan pertemuan bisnis, Ma, jadi, kenapa aku harus datang lebih awal? Tukas Devano sembari melenggang masuk ke dalam.